Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahmawati dari PGSD kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Arneta Fadila Putri Syaroni dari PGSD kelas B. Hai, perkenalkan nama saya Nacitra Rinting Sarjono dari Prodi PGSD kelas B. Perkenalkan nama saya Firdalia, saya dari Prodi PGSD kelas B. Assalamualaikum, namaku Galuh Mayangsari dari Prodi PGSD kelas B. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Gerakan nasional lainnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Oke, sebelum menuju materi pokok pembicaraan calon dasar negara, apakah kalian tahu siapa sajakah tokoh yang berbicara pada sidang BPUPKI? Ya, betul. Tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut mengusulkan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Dan seperti yang kalian ketahui, salah satu pengusul calon dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. 5 dasar gagasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Perikemanusiaan. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Perlu kalian ketahui, setelah pidato Insinyur Soekarno, dibentuklah panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 9 yang bertugas menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Dan untuk sementara itu, sidang pertama diberhentikan. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang beserta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau yang bisa kita sebut BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam bidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Berikut usul dasar negara yang diajukan. Dasar negara yang diusulkan Supomo. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan rakyat. Dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai,
Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota BWU-PKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 itu adalah Kiai Bagus Hadi Kusuma, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Soekarno sebagai ketua. Pembentukan Panitia 9 ini memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut kemudian diumumkan dalam sidang kedua BWU-PKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian rumusan Piagam Jakarta disetujui untuk dijadikan rancangan dasar hukum atau Undang-Undang Dasar Negara yang setelah itu diambil oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita sebut PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah, dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini telah ditetapkan. Dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila berdasarkan jumlah dan isinya. Sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan suatu landasan yang kemudian dijadikan dasar negara. Pengertian dasar negara yaitu alas atau fundamen yang menjadikan pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini, isi dasar Pancasila banyak mengalami amandemen atau perubahan. Tanpa disadari, nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai terbentuk sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antaranya adalah 2 kerajaan terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Ada beberapa sejarah, di antaranya 1. Sejarah Pancasila pada era pra-kemerdekaan. 2. Sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. 3. Sejarah Pancasila pada era Orde Baru. 4. Sejarah Pancasila pada era Orde Lama. 5. Sejarah Pancasila pada masa reformasi. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang sangat panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Dasar negara merupakan alas atau fundament yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Kesimpulan, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar di dunia lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.